Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 26 Mei 2023. Kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, Imam. Filipus Neri lahir di Florence pada tanggal 22 Juli tahun 1515. Ayahnya bekerja sebagai seorang notaris dan keluarganya termasuk dalam golongan bangsawan, tetapi mereka hidup sederhana. Filipus dikenal dengan nama Piopo Buono yang artinya Filipus yang baik. Filipus Neri ditabiskan menjadi imam pada tahun 1551. Romo Neri ini menjadi imam yang baik, imam yang menyenangkan serta humoris. Ia amat populer sebagai bapa pengakuan dosa sebab ia pandai membaca hati orang dan memberikan penitensi yang dapat membantu umat berbalik dari dosa-dosa mereka. Romo Neri membantu orang banyak mengatasi kelemahan-kelemahan mereka dengan membuat mereka kembali tersenyum. Bahkan Romo Neri itu terkenal sebagai pribadi yang ramah dan murah senyum. Romo Neri meninggal pada 26 Mei tahun 1595 dan dihormati sebagai Rasul Kota Roma. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah mereka sarapan. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah mulai tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Keponakan-keponakan saya ada 3. Sampai apal dengan wejangan-wejangan yang diberikan oleh mama saya yang menjadi nenek mereka. Keponakan-keponakan saya ini selalu bilang, "Iya Oma, kan tadi udah dikasih tahu." Lalu yang lain mengatakan, Oma udah bilang 3 kali loh. Kayak minum obat." Saya tersenyum saja menyaksikan hal itu. Kenapa ya? Kok orang tua kalau mengingatkan atau mewanti-wanti sering mengulang-ulang? Saya kira supaya yang diingatkan tidak lupa akan apa yang dipesankan oleh orang tua.
Atau sebaliknya, mungkin orang tuanya yang udah mulai lupa kalau tadi sudah mengatakannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan berkisah tentang Yesus yang menampakkan diri kepada muridnya. Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus mengamanatkan sebuah perutusan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Namun, mengapa ya kok Yesus sampai mengulang pernyataan dan amanat perutusannya sampai 3 kali? Apa karena Yesus sudah lupa atas apa yang ia katakan? Tentu tidak. Apa juga karena Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali juga? Boleh juga ditafsirkan demikian. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus apakah dirinya sungguh mengasihinya, merupakan ungkapan perdamaian dengan Petrus, rekonsiliasi dengan Petrus yang telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Namun, belajar dari gaya bahasa yang khas dalam sastra Ibrani yang disebut tautologi atau pengulangan, makna dari pernyataan dan perutusan Yesus yang sampai diulangi 3 kali ingin menyatakan komitmen yang penuh untuk melayani. Komitmen yang diminta oleh Yesus kepada Petrus untuk setia menggembalakan domba-domba. Jangan sampai Petrus goyah lagi dalam pelayanan. Jangan sampai menyangkal lagi ketika badai menghujam. Dan tetaplah setia dalam mengembalakan domba-domba. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus kepada Petrus dapat pula kita tanyakan dalam diri kita. Apakah kita sungguh telah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Jawaban ya dari kita menuntut sebuah komitmen untuk setia dalam melayani. Sudahkah kita sungguh mengatakan ya mencintai Tuhan dan menunaikannya dalam pelayanan? Selamat merenungkannya dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.